hari ini Indonesia dia telah berjaya makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Program Food Estate dan makan siang gratis Prabowo menjadi sorotan negara jiran. Keberhasilan Prabowo dalam program Food Estate di Papua menjadi pembahasan di gedung DPR Malaysia. Mereka memuji dan membandingkan dengan program pangan di negaranya. Melihat Indonesia yang sebentar lagi bakal merdeka dalam hal pangan nampaknya membuat Malaysia cemas dan iri. Mereka tidak mau kalah dengan Indonesia dalam program swasembada pangan seperti yang direncanakan Presiden Prabowo. Selain program Food Estate, DPR Malaysia juga membahas tentang program makan siang gratis untuk seluruh pelajar Indonesia. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ukuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. Oh, kalau swasembada pangan itu mutlak. Negara mau aman, negara mau berdaulat, ya harus bisa beri makan rakyatnya sendiri. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. Ada 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Saya bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali. Ini masalah kebijakan. Saya sangat optimis kita swasembada pangan. Kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu, bahwa kalau beras di Vietnam lebih murah, berarti lebih efisien kalau kita beli beras dari Vietnam. Saudara-saudara, ada seorang doktor ekonomi bicara seperti itu. Saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk swasembada energi.
kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita kena akui, bila kita lakukan sesuatu tanpa memikirkan pada masa-masa yang mendatang, ia akan memberi kesan. Sebagai contoh, Tuan Yang Pertua, kalaulah 30 tahun dahulu kita berbincangkan pasal food security, kita tidak akan hadapi jumlah import makanan pertanian mencecah kepada 71.6 bilion ringgit Malaysia. Ya, kita akui perubahan iklim, bencana alam memberi kesan kepada pengeluaran domestik, tetapi sekiranya kita dapat lakukan sesuatu pada masa-masa yang terdahulu, ia akan memberi kesan kepada kita. Sekurang-kurangnya jumlah import makanan daripada luar negara tidaklah setinggi apa yang kita hadapi pada hari ini. Melihat perkembangan negara kita, nampaknya Malaysia benar-benar takut jika tertinggal dari Indonesia. Menurutmu, apakah Malaysia akan meniru program pemerintah kita? Tulis pendapatmu di komentar.